Di balik luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi, terbentang potensi, harapan, dan kehidupan masyarakat yang terus bergerak maju. Di tengah dinamika pembangunan dan berbagai tantangan di wilayah, TNI Angkatan Darat hadir bukan sekedar menjaga, tetapi juga membangun, memberdayakan, dan menguatkan. Melalui pembinaan teritorial, Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi terus membangun ruang kebersamaan, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong hadirnya solusi nyata bagi masyarakat. Karena bagi kami, pengabdian bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan. Lalu apa saja pencapaian teritorial TNI AD di wilayah Kabupaten Sukabumi? Apa dampaknya bagi masyarakat? Dan bagaimana langkah ke depan untuk terus membangun wilayah bersama rakyat? Berikut perbincangan selengkapnya bersama Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi. Semoga podcast ini memberikan informasi, inspirasi, dan gambaran nyata tentang pengabdian TNI AD bersama rakyat untuk Kabupaten Sukabumi yang semakin maju. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi. Kemudian selamat datang juga Bapak Wabu. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Perking Kabupaten Sukabumi. Baik, bersama kami di sini hadir seluruh mangku jabatan pemerintahan Kabupaten Sukabumi, dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait program teritorial unggulan TNI AD. Baik Bapak, apabila kami stalking begitu ya di media sosial, khususnya mungkin barangkali sosial medianya Kodim begitu 0622 Kabupaten Sukabumi, juga untuk pemerintah Kabupaten Sukabumi itu sudah ada banyak program-program yang betul-betul hadir di kehidupan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari infrastruktur, kemudian air bersih, kemudian juga pendidikan sampai lingkungan. Nah, mungkin di episode kali ini kita akan membahas tentang itu. Untuk program yang pertama barangkali terkait pembangunan jembatan Garuda. Pembangunan jembatan Garuda ini menjadi salah satu program unggulan TNI AD yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Nah, kira-kira kami ingin bertanya Bapak, apa filosofi di balik program ini dan bagaimana dampaknya dalam membuka akses wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang program unggulan teritorial TNI Angkatan Darat, salah satunya pembangunan jembatan Garuda, ini salah satu asa cita dari Bapak Presiden yang memang diberikan mandat kepada kami TNI, khususnya untuk membantu masyarakat. Khususnya dalam hal ini kami juga membantu pemerintah daerah untuk membangun jembatan Garuda ini dengan tujuan memberikan akses yang lebih baik lagi, lebih bagus, terutama memang sasaran jembatan yang kita bangun saat ini jembatan-jembatan perintis yang ada di desa-desa ataupun yang ada di kampung-kampung. Jadi memang jembatan yang kami buat ini sasaran pokoknya memang menyasar untuk kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, kemudian untuk aktivitas masyarakat yang bertani, memudahkan akses mungkin dari rumah menuju ke tempat bertaninya, sawah ataupun tempat perkebunannya, sehingga ini menjadi penting dan menjadi prioritas bagi Bapak Presiden melihat kenyataan banyak dari masyarakat saat ini, khususnya yang di wilayah-wilayah terpencil, mungkin Pak Wabub di sini yang memang akses, contohnya anak-anak sekolah yang
dari rumah kemudian mau ke sekolahannya yang itu melintasi jembatan yang mungkin beberapa tahun terakhir ini kan banyak terutama di daerah kita ini Kabupaten Sukabumi ini terkena dampak bencana sehingga mengakibatkan beberapa jembatan itu terputus. Nah, ini yang menjadi salah satu prioritas program dari Bapak Presiden yang memang diperintahkan kepada kami TNI AD khususnya untuk membangun jembatan tersebut. Demikian mungkin ya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan? Ya. Jadi memang gini, di Sukabumi ini terkenal dengan gurilaps, gunung, rimba, laut, dan sungai. Nah, berarti kalau sungai itu berarti butuh akses jembatan. Nah, ini memang sangat diperlukan. Jadi apalagi mungkin dari cita Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto ini sangat berguna untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Khususnya juga ketika wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas. Nah, ini juga membutuhkan aksesibilitas yang cukup memadai. Apalagi tadi sedikit sudah disampaikan juga oleh Pak Dandim kaitan dengan bencana. Kabupaten Sukabumi ini menjadi kabupaten nomor 1 rawan bencana untuk Provinsi Jawa Barat. Sehingga ini betul-betul sangat dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi alhamdulillah program ini ketika diprogramkan oleh Bapak Presiden, dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat khususnya dan dilaksanakan oleh Kodim 0622, alhamdulillah dengan kualitas bangunan yang sangat memuaskan dan insya Allah ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur kami sebagai pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima manfaat ini. Masyarakat kami sangat terbantu, khususnya tadi masyarakat yang butuh akses jembatan, di mana mereka juga bisa berangkat sekolah, bertani, artinya ada kegiatan ekonomi di situ, sehingga bisa memajukan masyarakat Kabupaten Sukabumi, sehingga sesuai dengan wujud visi misi kami yang mubarokah, maju, unggul, berguna, dan berkah. Gitu. Silakan mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih izin. Saya dari Dinas Perkim ya, jadi dinas yang diberikan kewenangan, tugas dari Pak Bupati, Bapak Bupati, salah satunya itu membangun jembatan gantung. Jadi istilah jembatan gantung itu kalau di TNI mungkin kemarin jembatan perintis. Ya. Semenjak 2024 bahkan sebelumnya, karena tadi disampaikan kita daerah bencana, terhitung semenjak saya masuk saja dengan Pak Dandim itu sudah hampir 57 jembatan yang terkena bencana. Dan 23 diantaranya itu sudah sangat parah, bahkan beberapa viral begitu ya. Dari 312 data jembatan yang kami terima. Biasanya dalam kondisi normal, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, pemerintah dalam hal ini, itu menyediakan kalau dianggap mungkin ketemu di 3-5 jembatan yang kita bangun dalam 1 tahun dengan pola yang harus tertib secara administrasi dan lain-lain. Dan itu pasti menghambat akses masyarakat. Alhamdulillah dengan bantuan dari Pak Presiden melalui TNI dalam 1 semester ini kita sudah terbantu hampir 9 kecamatan, 9 jembatan begitu. Jadi sangat mengurangi di rehab rekon kami, Pak. Dan akselerasinya cepat, masyarakatnya terbangun juga komitmen yang tinggi karena kami merasakan sekali begitu kalau masyarakat sudah curhat begitu ya. Bagaimana aksesnya harus memutar 5 kilo dan segala macam. Ketika kami mengusulkan kepada pemerintah melalui Pak Dandim, mohon izin atas arahan Pak Bupati waktu itu, ternyata percepatannya alhamdulillah. Sehingga akses masyarakat baik itu pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi itu cepat dapat diselesaikan. Mudah-mudahan sisa target yang yang sangat rawan ya Pak, itu juga bisa dibantu karena 1 semester sudah 9 ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya untuk sekedar tambahan mungkin memang karena program jembatan ini memang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, jadi memang pembagian ke kita juga untuk membangun saat ini memang sudah terbangun ada 9 jembatan. Jembatan mulai dari jembatan Aramco yang sudah kita resmikan kemarin di Kecamatan Lengkong. Alhamdulillah Pak Bupati beserta Bapak Danrem 061 sudah meresmikan jembatan tersebut. Nah ini yang 8 jembatan lagi ini ada
3 jembatan beton yang sedang kami kerjakan, sama 5 jembatan gantung. Ini tersebar di beberapa kecamatan karena memang yaitu tadi, karena memang program ini masif seluruh Indonesia, jadi ya dibagi-bagi lah. Ini ya mudah-mudahan cara bertahap nanti, mudah-mudahan kita bisa selesaikan satu persatu. Mungkin kita lebih ke skala prioritas paling nanti untuk membangun jembatan mana yang memang kira-kira sangat parah terdampak ini. Nanti kita usahakan kita utamakan. Dan kalau tidak ada bencana, sepertinya dalam 2 tahun selesai semua, Pak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita ini kan nanti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya terkait pertemuan yang pertama. Untuk program yang selanjutnya, mungkin untuk membangun desa ini salah satu fondasi terpenting adalah pendidikan. Begitu tadi mungkin salah satu hal yang dirasakan masyarakat ketika jembatan sudah dibangun adalah akses terhadap pendidikan itu juga akan lebih mudah. Nah, salah satu program TNI AD ini adalah rehabilitas sekolah. Nah, begitu barangkali ada tanggapan dari Pak Wabub atau Bapak Kepala Perkim dan juga Bapak Dandim terkait komitmen TNI AD untuk menciptakan ruangan yang layak begitu bagi para masyarakat untuk belajar. Jadi untuk rehabilitasi sekolah ini, memang saat saya menjabat kurang lebih hampir 10 bulan ini sudah 2 titik sebetulnya yang sudah kita rehab, sekolah yang ada di Cimas, Kecamatan Cimas 1, kemudian di Kecamatan Jampang Tengah 1. Kemudian untuk yang rehabilitasi yang lainnya itu saat ini kami dilibatkan dalam hal pendampingan, Pak Wabub. Jadi di sini kami mendapatkan juga perintah dari pimpinan untuk mendampingi kegiatan-kegiatan rehabilitasi sekolah yang ada di masing-masing sekolah. Revitalisasi ya. Ya memang alhamdulillah ini juga salah satu kebutuhan kami di Kabupaten Sukabumi, di mana jumlah sekolah yang di bawah naungan kami di pemerintah Kabupaten Sukabumi, SMP 300 sekolah lebih, kemudian SD 1.200 sekolah lebih, dan memang sesuai dengan data yang sudah kami kumpulkan, itu hampir 30% rusak berat, artinya rusak yang tidak bisa digunakan. Rusak sedang itu mungkin sekitar sama, hampir 30% dan hampir 40% lagi baru bisa dikatakan layak. Nah ini memang butuh ekstra khusus, di mana pendidikan adalah salah satu fundamental ya, dasar dari bagaimana itu perintah Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini adalah salah satu poin yang memang betul-betul kita konsentrasikan, dan alhamdulillah dalam hal ini khususnya Pak Dandim dapat perintah tugas untuk mendampingi untuk revitalisasi sekolah, alhamdulillah. Karena pada akhirnya kami juga sangat berharap bahwasanya tadi perbaikan sekolah memang cukup mendesak di Kabupaten Sukabumi, sehingga akses dan juga kebutuhan akan siswa-siswi yang ingin belajar di ruangan yang layak, insya Allah dapat segera terpenuhi. Baik Bapak, mungkin selanjutnya salah satu hal atau salah satu faktor untuk menciptakan generasi yang unggul selain ruangan yang layak dan nyaman untuk belajar, itu salah satunya adalah tempat tinggal. Di mana di tempat tinggal ini anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan baik begitu. Nah, salah satunya untuk program TNI AD ada Rutilahu atau rehabilitas rumah tidak layak huni. Melalui program rehabilitas rumah tidak layak huni ini, menurut Bapak, seberapa besar dampak program ini terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat? Selain itu, selain rumah tidak layak huni, ada juga pencegahan dan penurunan angka stunting. Bagaimana untuk menciptakan tadi generasi yang unggul, selain ruangan yang nyaman, aman, sekolah, kemudian tempat tinggalnya, kemudian yang terakhir adalah asupan gizi. Ya, barangkali ada siap. Ya mungkin ini saya jawab secara menyeluruh. Tadi yang sudah disampaikan bahwa tempat tinggal adalah salah satu awal dari sebuah
kehidupan, di mana pentingnya tempat tinggal yang bersih, yang nyaman. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwasanya negara juga hadir, sandang, pangan, dan papan. Papan ini ada jadi salah satu pemerhati juga, di mana kebutuhan akan rumah yang layak huni itu diperlukan untuk orang jadi tumbuh hidup dan sehat. Nah, memang di kami ini terus terang untuk Rutilahu kita angkanya mungkin bisa sampai 9.000-an ya Pak Kadis ya? Target Keseluruhan tahunan 45.000 Pak. Keseluruhan 45.000. Artinya masih banyak yang harus kita bantu, yang harus kita dorong sehingga masyarakat bisa merasakan hunian yang layak. Nah itu juga selain tadi rumah yang bersih itu tumbuh mereka dalam kehidupan yang nyaman dan juga sehat. Nah, stunting di Kabupaten Sukabumi juga memang cukup tinggi sehingga ini butuh lingkungan yang sehat, yang bersih, sanitasinya baik sehingga bisa menurunkan angka stunting. Jadi kalau stunting ini kan tidak hanya bicara gizi, tapi juga bicara lingkungan yang sehat. Apalagi alhamdulillah hari ini juga dibantu oleh Bapak Presiden dalam kaitan program MBG makan bergizi gratis untuk menambah asupan gizi bagi mereka-mereka yang boleh dikatakan perlu gizi yang standar, yang memenuhi standar. Walaupun di sini ya mohon maaf saya juga sampaikan bahwasanya antara stunting dengan MBG kadang-kadang menunya seperti yang tidak karena beda penanganan stunting dengan yang kebutuhan gizi khusus dengan yang biasa normal. Tapi paling tidak kami di sini juga ingin memastikan bahwa program ini sangat baik, di mana tidak hanya bicara yang stunting. Semua masyarakat Indonesia butuh, anak-anak Indonesia butuh makanan bergizi. Jadi, kalaupun itu tidak stunting ya, tapi juga tetap layak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Jadi, konteksnya tidak hanya itu. Stunting akan diberikan pelayanan khusus dan memang dari tenaga kesehatan juga sudah ada. Seperti mulai kemarin dari MPASI, itu kan stunting kan bermula dari kehidupan sebelum ada kehidupan nih. Artinya pranikah, kemudian sampai nanti nikah, kemudian nanti ibu hamil dicek sampai menyusui. Ya ini kan angka kelahiran 1.000 hari. Nah ini adalah yang baru dimulai dengan penekanan angka stunting. Jadi kaitan dengan makan bergizi gratis ini tidak hanya bicara stunting, tapi juga kalau anak-anak yang sekarang, wah ini nggak percuma dong kalau dikasih makan gizi gratis karena tidak berdampak dengan stunting loh. Ini kan anak-anak SMA yang butuh tambah darah, yang butuh gizinya baik, kan itu permulaan hidup nanti awal dari stunting kan dari situ. Karena orang lupa bahwa stunting itu soalnya terjadi ketika dilahirkan. Padahal sebelum itu untuk mencegah stunting itu jauh lebih baik daripada penanganan stunting itu sendiri. Jadi mohon maaf ketika misalnya ini saya perlu luruskan ketika ada tanggapan bahwa MBG itu tidak bisa menurunkan stunting, itu salah besar. Karena stunting itu bisa diturunkan dimulai dari pencegahan. Pencegahan dari mana? Tadi dari usia-usia produktif. Anak-anak SMA yang dicek gitu kan, mulai dari lingkaran badannya, tambah darahnya. Nah itu salah satu yang bagaimana indikator bisa menurunkan angka stunting. Karena kalau sudah terjadi stunting, penanganannya akan jauh lebih mudah. Nah ini jadi secara keseluruhan seperti tadi makan bergizi gratis, kemudian sanitasi yang bersih, rumah yang layak, ini adalah salah satu kebutuhan akumulasi yang memang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ini menjadi program yang sangat baik dan sesuai dengan nawacita Bapak Presiden, Indonesia Emas 2045 insya Allah tercapai. Karena hari ini tidak akan terlihat, tapi nanti beberapa tahun kemudian yang baru akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Apa yang kita makan hari ini itu akan berdampak beberapa tahun. Saya tambahkan sedikit mungkin Pak Wabub. Ini kebetulan di kami juga di program, salah satu program unggulan kami memang ada kami juga membantu Pak Kadis Perkim ya untuk melaksanakan program Rutilahu. Khususnya program ini kami masukkan juga di kegiatan TMMD. Kebetulan di situ juga kami ada program untuk merehab rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni. Ini sebetulnya memang betul yang disampaikan Pak Wabub tadi, bahwasanya sandang pangan papan ini kan memang salah satu kebutuhan yang sangat pokok ya. Papan ini dikaitkan dengan perumahan ini kan, apabila rumah yang dihuni oleh masyarakat ataupun warga ini sudah layak mungkin dari tempat tinggal, kemudian unsur sanitasinya, ini kan secara tidak langsung ini akan berdampak ke
semua bidang gitu ya, khususnya mungkin masalah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dikaitkan tadi dengan kegiatan program stunting juga tadi kami juga alhamdulillah di Koramil ini kami sudah melaksanakan juga membantu. Memang sifatnya membantu dari posyandu-posyandu yang ada untuk membantu program untuk menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Sukabumi ini. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dan menjadi program tahunan bagi kami ini. Demikian Tambahan? Ya, saya ingin menambahkan di Kabupaten Sukabumi itu ada 45.000 jumlah rumah tidak layak huni. Dari semenjak tahun 2013 data ya sampai 2026 hari ini. Dan kita sudah menyelesaikan itu hampir 25.000 selama 10 tahun. Iya. Sisanya 10 tahun lagi nih. Nah, Mudah-mudahan itu sudah cukup banyak membantu kita termasuk dari daerah. Tapi dengan angka itu kecil, kita pasti optimis begitu ya, itu bisa selesai kalau hanya dari 2 sumber, katakanlah APBN atau APBD. Hari ini kita alhamdulillah juga mendapatkan BSPS Pak 1.500 misalnya. Tapi di sisi lain kita juga bersyukur nih bantuan dari Pak Dandim ini, melalui Pak Dandim ini ada beberapa rumah yang khususnya di program TPP itu terbantu oleh rumah tidak huni, sehingga kami tidak perlu memitigasi dari situ Pak. Sehingga tidak ada satu penumpukan penyelesaian pembangunan, mengurangi kawasannya untuk rumah tidak huni, tapi bisa diselesaikan oleh TPMD. Tapi mungkin bukan itu saja di lokasi TPMD, sanitasinya juga Pak terbantu, sanitasinya, higienisnya, SAB-nya. Nah jadi program kami ini alhamdulillah tidak perlu perhatian ke situ. Masih banyak yang digarap begitu ya. Urusan kekeringan itu kan menjadi salah satu target kita juga, dan alhamdulillah bersama Pak Wabub juga kemarin Pak Dandim kita diundang langsung untuk Mabes TNI AD, salah satu targetnya itu selesai. Dan hari ini kita nih menjelang kekeringan nih, atau kan soal kekeringan ini kan air kualitasnya lebih kurang, sedangkan air perlu sekali, apalagi ketika rumahnya sudah tidak layak, airnya tidak berkualitas. Kira-kira stuntingnya bagaimana? Kan gitu ya. Nah ini yang sangat terbantu bagi kami, walaupun jumlahnya tidak bisa bersikapkan pengurangan semua, tapi dalam satu sektor di desa itu minimal sudah tereliminir. Dan yang lebih menarik sebetulnya ini, walaupun bukan programnya Pak Presiden begitu, Pak Dandim di sela-sela kesibukan kewajibannya beliau melaksanakan tugas nasional, kebetulan atas izin pimpinan Bapak Tibo Wabub, kita kan juga penanggulangan bencana ya. Jadi perumahan relokasi bencana itu kan kita punya 9.000 rumah yang pasca bencana itu Pak, yang harus kita selesaikan. Nah salah satunya kemarin kita di Cikadu, dan itu kita full bantuannya dari TNI. Kolaborasi. Jadi di sela-sela beliau menyelesaikan jembatan, menyelesaikan rumah tidak huni, sanitasi, masih sempat juga kami minta tolong kita selesaikan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sudah setengahnya ya. Target pertama 40 unit sudah terselesaikan, dan itu dengan pola bantuan yang terselesai ke masyarakat. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari TNI, tapi dari pihak swasta. Tapi pelaksananya Pak Dandim. Dan alhamdulillah target di Agustus ini kita sudah selesai Pak. Mudah-mudahan terhasil kita evaluasi, target kedua sudah dijalankan. Terima kasih nih Pak Dandim. Kita dengan keterbatasan anggaran, situasi menjelang kekeringan, apalagi Sukabumi Ready Brand sudah nomor 1 bencana, kita berharap Desember, Januari, Februari tidak ada tambahan bencana. Karena sebelumnya saja kita belum bisa menyelesaikan secara luas. Jadi menyambung mungkin Pak Kadis tadi ya, terkait mungkin saat ini kita menghadapi dampak El Nino ini yang memang diprediksi ini bakalan panjang. Saat ini pun kita sudah
wilayah kita ini sudah terdampak lah ya dengan adanya musim kemarau ini. Salah satunya yang sering terjadi ini kan kebakaran, kemudian juga kekurangan air ya. Kekurangan air ini kemarin kita juga sudah laksanakan juga kebetulan di Kodim kami ini kan dibantu dari pimpinan ini mobil damkar kecil. Ya alhamdulillah di musim kemarau ini kita bisa optimalkan kendaraan tersebut. Kemarin kita juga ada beberapa titik lokasi kebakaran yang salah satunya yang lumayan agak viral kemarin di Kasepuhan Cipta Mulia. Itu kita juga bisa ngedrop mobil damkar kita sampai sana. Terus juga kemarin karena ada permintaan dari warga juga yang memang krisis air ini kan ada beberapa masyarakat yang memang sama sekali nggak tersentuh gitu air itu. Nah ini kemarin ada yang dari beberapa warga melaporkan ke kepala desa melalui Babinsa, kemudian ditanggapi oleh Dan Ramil, sehingga wilayah yang memang kemarin terdampak kekeringan itu kita juga salurkan air bersih itu untuk warga. Ya alhamdulillah kalau program air ini juga kita sudah laksanakan juga salah satunya pengeboran juga Pak Wabub ya. Jadi sumur bor yang sekarang ini sedang berlangsung, yang sedang berprogres ini ada 2 titik kebetulan di Kecamatan Lengkong juga ada 2 titik itu kemarin. Salah satunya titik yang agak krusial memang yang di lahan tempat relokasi itu kita taruh 1 titik di situ karena memang di situ juga sedang dibangun hunian tetapnya. Di situ juga kami sampaikan koordinasi ke kepala desa kira-kira mau ditaruh di mana ini ya. Alhamdulillah untuk program pengairan ini khususnya air bersih ini kita sudah laksanakan beberapa pembangunan air bersih. Kemudian juga kemarin mungkin pengairan yang sudah kita laksanakan yang alhamdulillah sudah diresmikan juga oleh Bapak Kasat kemarin di daerah Ciracap ya, di daerah Ciracap untuk pipanisasi dari sungai menuju ke bak-bak penampungan yang memang kita buat untuk mengaliri persawahan ini. Alhamdulillah ya dampaknya akhirnya saat ini untuk musim kemarau ini masih bisa ya sedikit banyaknya tertanggulangi lah untuk masalah air ini, untuk masalah pengairan di wilayah-wilayah yang kemarin terdampak kekeringan ini. Demikian Pak Wabub itu. Ya. Terima kasih luar biasa sekali, artinya TNI AD ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur untuk Alhamdulillah. Baik, untuk penutup mungkin barangkali setelah kita berbicara tentang manusia dan kesejahteraan, kita akan membahas tentang ruang hidup yang menopang semuanya, yaitu lingkungan dan alam sekitar. Berbicara tentang penghijauan ya Bapak, apa nilai strategis dari penghijauan itu sendiri, dan bagaimana Bapak mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan generasi yang dari Bapak. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Wabub ya, memang wilayah kita ini kan wilayah yang rawan bencana ya, rawan bencana mulai dari banjir, kemudian tanah gerak, longsor, ya hampir semua bencana ini ada di Kabupaten Sukabumi ini kan etalase daerah kebencanaan lah. Nah ini dikaitkan dengan hal tersebut karena memang wilayah Sukabumi ini wilayah yang daerah pegunungan ya. Kita juga sering mendapatkan laporan-laporan dari warga, kemudian dari aparat desa juga
sudah makin sudah makin banyak hutan-hutan kita ini yang yang ditebangi lah, ya, yang ditebangi, yang eksploitasi, kemudian juga ada beberapa yang digunakan untuk pertambangan ilegal. Nah, ini dampak dari hal tersebut ini kan kita meminimalisir, ya, makanya dengan adanya program, kalau di kita ini program penghijauan, ya, kita sudah laksanakan juga di beberapa wilayah, mungkin Pak Wabub, ya, terutama yang memang wilayah-wilayah itu wilayah yang sering terjadi tanah-tanah longsor ataupun tanah gerak ini kan karena memang pohon-pohon yang ada di hutan kita ini sudah makin lama makin sedikit ini. Nah, kita kerjasama dengan pihak desa khususnya untuk melaksanakan penanaman pohon secara serentak, kemarin kita sudah laksanakan juga, gitu Pak Wabub, ya. Ya memang ini kan kaitan dengan penghijauan di Kabupaten Sukabumi karena wilayahnya luas, dan juga sempat beberapa kali Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi itu menyampaikan bahwa menipisnya hutan yang ada di Jawa Barat yang hanya tinggal kalau tidak salah 17%. Iya. Nah, ini juga perlu kita jaga bersama-sama, jangan sampai angkanya semakin menipis. Maka dari itu ini kan butuh pentahelix antara Forkopimda kerjasama, terutama dengan Pak Dandim yang dalam hal ini fokus juga dalam penanganan terhadap penghijauan. Nah, ini juga kami sangat berterima kasih atas bantuannya, dan juga Pemda juga tidak berhenti hanya di situ. Kita juga merangkul stakeholder yang lainnya, di mana perusahaan-perusahaan yang memang juga kita gandeng untuk melakukan penanaman pohon dan sebagainya. Saya juga dengar ada beberapa KUA juga. Iya. Alhamdulillah setiap orang yang mau menikah dia harus menanam pohon. Ini juga salah satu bentuk keseriusan kami pemerintah daerah dalam menggandeng semua unsur kita libatkan untuk menjaga kelestarian alam. Tadi juga sedikit ditambahkan kaitan dengan pipanisasi, irigasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Kasat. Alhamdulillah Pak Kasat ini rajin meninjau Sukabumi, alhamdulillah. Dan hasilnya hari ini memang terasa juga. Tapi sebelumnya lebih terasa lagi, di mana Sukabumi mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden kaitan dengan ketahanan pangan. Ini anugerah dari Bapak Presiden, ya, terima kasih buat Bapak Presiden. Dan mudah-mudahan program ini terus dilanjutkan, sehingga dan juga mudah-mudahan ini Pak Kasat sering rajin ke Kabupaten Sukabumi membawa berkah buat Kabupaten Sukabumi, dan ini bisa dibuktikan dengan mudah-mudahan target kami di 2026 ini bisa jadi juara 1 ketahanan pangan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Amin. Mungkin cukup sekian untuk perbincangan atau episode kali ini. Terima kasih banyak telah hadir. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, kami doakan yang terbaik. Semoga program-program yang sudah dirancang untuk menghidupkan masyarakat itu akan selalu dipermudah dan demi Sukabumi yang mubarak. Amin. Baik, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah.